warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kata depan pada. Kemarin kita udah membahas tentang kata depan karena. Kata depan karena itu digunakan untuk menandakan hubungan sebab akibat. Nah, sementara untuk kata depan pada yang kali ini akan kita bahas itu bisa digunakan di beberapa jenis penggunaan kata pada. Baik. Yang pertama, kata pada bisa digunakan di depan kata ganti orang. Yang kedua, di depan kata bilangan. Yang ketiga, di depan kata yang menyatakan waktu. Ya. Sekarang masuk ke contoh. Baik, contoh yang pertama untuk kata ganti orang, di depan kata ganti orang ya, ini seperti ini. Bukunya ada pada saya ya. Atau kalau ada yang pernah tahu lagunya Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya. Bertanya pada bapaknya. Itu juga benar tuh, ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau kamu anak SD nggak tahu lagu itu, boleh tanya ke ayah atau ibu kamu ya. Nah, ya tadi ya, anak bertanya pada bapaknya, tapi kita ganti aja. Boleh deh. Anak itu bertanya pada bapaknya. Ya, jadi kata depan itu, kata depan pada dituliskan di depan kata ganti orang. Nih, saya dan bapaknya itu kata ganti orang. Jadi misalkan banyak sih, misalkan pulpen itu ada pada mereka gitu kan, atau apalagi bola itu ada pada paman, bisa seperti itu kan. Banyak sebenarnya dan gampang kok untuk menggunakan kalimat, untuk membuat kalimat yang menggunakan pada ini. Tapi kalau kamu kesulitan tentu boleh minta bantuan orang tua kamu. Oke. Contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua itu di depan kata bilangan. Ini contoh kalimatnya ya. Ia berpegangan pada sebuah tali. Sebuah, berarti satu buah tali. Itu kata bilangannya ya. Di depan kata sebuah, karena sebuah ini termasuk kata bilangan. Atau ada lagi yang seperti ini. Pada suatu malam, saya bermimpi. Nah, kata suatu ini juga menunjukkan bilangan pada suatu malam. Atau kalau kalian pernah mendengar pada sepertiga malam, nah kan pada sepertiga malam, nah, pada sepertiga malam kami memohon ampun ya, untuk tahajud misalkan. Ada kata-kata seperti itu kan. Pada sepertiga malam kami memohon ampun. Atau pada sepertiga malam ia melaksanakan sholat tahajud ya. Di depan kata bilangan, penggunaan kata pada ini juga bisa digunakan pada kata bilangan. Pada sebuah tali, pada suatu malam, pada sepertiga malam, atau Tarzan berayun pada sebuah dahan, kan bisa juga seperti itu. Atau apalagi seutas, seutas tali, apa lagi ya, seutas, suatu sepertiga, pada setengah gimana kalau pakai kata setengah ya, pokoknya nanti kalian bisa cari lagi sendiri bentuk-bentuknya. Tapi kalau bingung pakai yang mirip-mirip aja, nggak apa-apa, tinggal ganti kalimatnya aja, karena kita masih belajar berlatih membuat kalimat ya, jangan terlalu dibikin pusing, santai aja. Oke.
Contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penggunaan kata pada di depan kata yang menyatakan waktu. Misalkan, pada pagi itu kami sarapan nasi uduk. Nasi uduk, ya kan? Pada pagi itu waktu ya. Jadi pada pagi itu kami sarapan nasi uduk. Atau kita bisa pakai bulan. Bulan kan juga menunjukkan waktu. Pada bulan, bulan terserah tuh 12 bulan itu. Mau pakai bulan hijriah juga boleh. Pada bulan Agustus aku berlibur ke kemana? Ke Wuhan. Ya, ini yang lagi rame. Mungkin kalau bulan Agustus sudah beres kali ya coronanya, jadi nggak apa-apa liburan ke Wuhan. Pada bulan Agustus aku berlibur ke Wuhan. Kata bulan, kata pagi, itu kan menyatakan waktu. Atau yang ketiga, kalau pakai jam juga nggak apa-apa. Eh, aku berangkat sekolah pada jam atau pada pukul gitu kan. Kita pakai nama deh. Sena berangkat sekolah pada pukul, nah kan seperti itu ya, ini pada pukul atau pada jam, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, gitu ya. Ini yang paling sering kita temui. Jadi kalau berdasarkan penjelasan tadi, kata depan pada bisa digunakan pertama di depan kata orang, di depan kata ganti orang. Contohnya yang tadi itu, ada anak bertanya pada bapaknya, buku itu ada pada saya, baju itu disimpan pada baju itu ada pada mereka. Banyak lagi. Terus yang kedua itu di depan kata bilangan. Tarzan berpegangan pada seutas tali, atau dia berpegangan pada sebuah pohon, ya, atau pada suatu malam, pada suatu hari. Kata suatunya itu yang menunjukkan bilangan. Yang ketiga, kata pada di depan kata yang menyatakan waktu. Pada pagi itu, pada bulan Agustus, pada hari Senin, ya, pada pukul sekian. Yang pasti di depan kata yang menyatakan waktu. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tetap belajar itu harus menyenangkan. Kalau kalian terlalu overthinking, terlalu stres, yang ada pelajarannya nggak masuk juga. Kalau memang susah, tanya ke yang lebih paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.